Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelo Dimuskila dengan NIM 108022500025. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa yang sudah saya pahami pada fisika 1. Yang pertama yaitu vektor. Dalam vektor ini ada besaran pokok. Besaran pokok itu ada 7, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Selain dari 7 besaran tadi ini, itu adalah besaran turunan. Kemudian ada 2 jenis besaran berdasarkan arahnya. Yang pertama yaitu besaran skalar. Besaran skalar itu hanya dinyatakan besar saja tanpa arah. Kemudian itu contohnya itu adalah waktu, suhu, dan volume. Kemudian ada besaran vektor. Besaran vektor itu besaran yang memiliki arah dan besarnya, contohnya seperti percepatan, kecepatan, dan gaya. Kemudian di sini ada gambar vektornya. Di sini P ini adalah titik pangkalnya dan Q ini adalah ujung dari vektornya. Kemudian ada perbandingan vektor di atas ini. Gambar yang pertama yang ini menunjukkan bahwa vektor memiliki besar dan arah yang sama, bisa dilihat di sini. Kemudian gambar kedua di sini, dari perbandingan keduanya ini besar vektornya sama tapi arahnya berbeda. Kemudian gambar yang ketiga, arahnya sama tapi besarnya beda. Dan gambar yang keempat ini, arah dan besarnya berbeda. Kemudian dalam operasi vektor meliputi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Penjumlahan dan pengurangan vektor memiliki 4 metode, yaitu segitiga, jajar kencang, poligon, dan analitik. Kemudian yang perkalian vektor sendiri terdiri atas perkalian titik dan perkalian silang antar vektor. Baik, selanjutnya mengenai kinematika. Kinematika adalah cabang fisika yang mempelajari tentang gerak. Gerak sendiri itu adalah perubahan posisi atau tempat dari kedudukan suatu benda dari suatu tempat ke tempat lainnya berhadap pada titik acuannya. Dalam kinematika itu ada 4 besaran, yaitu posisi. Posisi ini satuannya meter. Yang kedua ada kecepatan ini satuannya itu meter per second. Ketiga ada percepatan dengan satuan meter per second kuadrat. Yang keempat ada waktu dengan satuannya itu second atau s. Kemudian pada kinematika ini juga mempelajari tentang GLB atau gerak lurus peraturan. Ini adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan atau tetap, sehingga percepatannya bernilai 0. Contohnya pada kehidupan sehari-hari yaitu sebuah kereta yang bergerak lurus pada rel yang lurus, jadi itu kecepatannya konstan, tidak berubah. Yang kedua ada GLBB. GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, ini ada gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan lurus dengan perubahan kecepatan yang tetap. Jadi kecepatannya ini bisa bertambah atau berkurang. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika menaiki gunung menggunakan sepeda, jadi kecepatannya itu menurun, dan juga ketika menuruni tanjakan itu kecepatannya bertambah. Bisa dilihat di sini diagramnya. Diagram yang pertama ini adalah diagram GLB. Jadi karena tadi kecepatannya konstan atau nilainya 0, maka di sini untuk grafiknya sendiri lurus. Yang kedua ini ada GLBB. GLBB yang pertama ini percepatannya bertambah. Yang kedua ini
kecepatannya bertambah, yang kedua ini menurun kecepatannya. Selanjutnya mengenai dinamika partikel. Dinamika partikel ini mempelajari tentang penyebab terjadinya gerak yang dialami oleh partikel atau benda yang dianggapnya sebagai partikel. Kemudian ada gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan suatu benda yang dapat menyebabkan benda itu mengalami perubahan posisi, perubahan bentuk, atau gerak. Gaya ini ada dua jenis. Yang pertama itu gaya tak sentuh dan gaya sentuh. Gaya sentuh itu contohnya seperti gaya normal, gaya gesek, gaya tegangan tali, gaya pegas. Gaya tak sentuh itu contohnya seperti gaya gravitasi, gaya kuat, dan gaya lemah. Di dinamika partikel juga mempelajari tentang hukum-hukum Newton. Hukum Newton pertama yaitu tentang Newton pertama itu mengenai tentang hukum inersia. Ya, ini menyatakan bahwa suatu benda akan tetap diam dan bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja padanya bernilai sama dengan 0. Yang kedua itu hukum Newton 2. Hukum Newton 2 ini menyatakan bahwa percepatan suatu benda sebanding dengan resultan gaya yang bekerja padanya terbalik dengan masanya. Kemudian juga ada Newton 3. Ini menyatakan bahwa setiap aksi akan menimbulkan reaksi yang sama besarnya tetapi berlawanan arah. Baik, selanjutnya mengenai usaha energi. Usaha adalah besaran yang menunjukkan besarnya efek yang diakibatkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda selama terjadi perpindahan itu. Contoh dari usaha yaitu ketika kita mendorong mobil atau menarik tali, itu adalah bagian-bagian dari usaha. Secara matematis, usaha itu merupakan besaran skalar yang merupakan hasil perkalian lot antara gaya dan perpindahan. Usaha itu dapat bernilai positif atau negatif. Usaha yang bernilai positif jika arah dan gaya searah dengan perpindahannya. Sebaliknya, jika arah gaya berlawanan arah dengan perpindahan, maka usaha ini bernilai negatif. Selanjutnya untuk persamaan umum dari usaha sebagai berikut. Ini yang pertama, ini adalah persamaan umum dari usaha, yaitu usaha sama dengan ini X1 adalah nilai awal dan X2 adalah nilai akhirnya. Fx ini tadi gaya adalah gaya sebagai fungsi dan dx ini adalah elemen perpindahannya. Kemudian yang kedua ini usaha. Ini adalah persamaan dari usaha juga, tapi kalau gayanya ini konstan. Selanjutnya kita masuk pada energi. Energi ini adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Jadi ketika kita mau melakukan usaha atau kerja, pastinya kita juga kalau kita ingin melakukan usaha atau kerja, pastinya juga kita membutuhkan energi. Pada materi ini yang saya ketahui, kita mendapatkan dua energi. Yang pertama energi kinetik. Energi kinetik ini energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Energi bergantung pada massa dan kecepatan benda. Kemudian ada energi potensial juga, energi yang tersimpan dalam suatu sistem akibat posisi atau kedudukan dari benda tersebut. Untuk persamaan dari energi kinetik dan potensial sebagai berikut. Yang pertama ini adalah energi kinetik. Energi kinetik
Ini untuk persamaannya dari 1/2 dikali dengan massa dikali dengan kecepatan kuadrat. Kemudian di sini karena energi potensial itu ada 3 jenis. Yang pertama energi Graf, energi Pegas, dan energi listrik. Yang pertama ini Graf, ini massa dikali dengan gravitasi dan ketinggian dari titik tersebut. Yang kedua ini Pegas, 1/2 dikali dengan konstanta Pegas, dan ini X adalah pertambahan panjang kuadrat. Kemudian ada energi potensial listrik yang terakhir ini, K ini adalah konstanta, Q1 ini adalah muatan pertama, dan Q2 ini adalah muatan keduanya, dan R ini adalah jarak antar muatannya. Baik, selanjutnya masuk pada momentum impuls. Momentum ini adalah suatu besaran yang mempresentasikan keadaan gerak suatu benda. Untuk persamaannya yaitu persamaan momentum, yaitu perkalian antara massa dan kecepatan benda ini. Kemudian menurut hukum Newton kedua, gaya yang bekerja pada sebuah benda berbanding lurus dengan percepatannya, sehingga gaya ini juga bisa disebut sebagai perubahan momentum yang terjadi pada benda dalam selang waktu yang tertentu. Kemudian kita masuk pada impuls. Impuls ini adalah besaran yang menunjukkan efek dari gaya yang terjadi pada suatu benda dalam selang waktu tertentu. Secara matematis, impuls ini adalah hasil perkalian antara gaya dan waktu. Kemudian terdapat juga tumbukan. Tumbukan ini adalah interaksi antar partikel yang berlangsung dalam selang waktu tertentu yang biasanya itu sangat singkat. Pada setiap tumbukan ini jumlahnya momentum ada sistem sesaat sebelum tumbukan. Ini sama dengan jumlah momentum sesaat setelah tumbukannya. Kemudian terdapat juga elastisitas. Elastisitas ini adalah kecenderungan bahan padat untuk kembali ke bentuk atau posisi aslinya setelah terdeformasi. Baik, selanjutnya kita masuk pada dinamika rotasi. Dinamika rotasi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu gerak yang dialami oleh benda dan apa penyebabnya. Pada dinamika rotasi ini geometri sangat berpengaruh sehingga tidak bisa diabaikan. Kemudian ini juga mempelajari tentang pusat massa. Pusat massa ini adalah titik di mana seluruh massa benda tersebut dapat dianggap sebagai terkonsentrasi. Untuk gambarnya kita bisa lihat di sini. Ini adalah contoh dari benda simetris yang pusat massanya berada pada garis simetrinya di sini. Kemudian jika benda tersebut bukan simetris, maka perlu dilakukan eksperimen agar kita mengetahui pusat massa benda tersebut. Kemudian kita masuk pada torsi. Torsi ini adalah suatu besaran yang menunjukkan kemampuan untuk memberikan dorongan dalam gerak suatu benda. Kemudian di sini ada konsep dari torsi yang biasa ada di kehidupan sehari-hari. Mungkin kalau kita main ayunan atau lainnya. Di sini bisa dilihat kanan mempunyai berat yang lebih besar, sedangkan kiri tidak. Tetapi karena ini dalam konsep torsi, ini momen gayanya keduanya ini sama. Besar torsi ini bergantung pada gaya dan jarak titik tangkap gaya terhadap pusat rotasi dan sudut antara F dan R.
Baik, selanjutnya adalah momen inersia. Momen inersia ini adalah besaran skala yang menyatakan tingkat kesulitan suatu benda yang bergerak berotasi. Semakin besar nilai inersia, maka semakin besar pula hambatan untuk benda tersebut berputar. Nilai momen inersia ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu massa bendanya, yang kedua bentuk bendanya, dan yang ketiga ini adalah letak massa terhadap sumbu putarnya. Momen inersia ini merupakan hasil penjumlahan antara massa benda yang dikalikan dengan kuadrat terhadap sumbu putarnya. Artinya semakin besar massa benda maka semakin besar pula momen inersianya, dan semakin jauh letak massa dari sumbu putar maka semakin besar pula momen inersianya. Untuk benda yang massanya menyebar, momen inersia ini diperoleh dengan menjumlahkan kontribusi setiap bagian kecil massa terhadap sumbu putarnya. Baik, selanjutnya kita masuk pada getaran. Getaran ini adalah gerak bolak-balik di sekitar kesetimbangan. Getaran ini terjadi karena adanya gaya pemulihan yang menimbulkan percepatan yang arahnya berlawanan dengan posisi bendanya. Getaran ini persamaannya dinyatakan sebagai simpangan suatu benda yang bergetar pada setiap saat bergantung pada amplitudo, frekuensi sudut, waktu, fase di awal, dan simpangan tersebut. Simpangan tersebut itu berubah secara periodik terhadap waktu tertentu. Dan bisa dilihat di sini untuk grafik dari getaran. Ini menandakan titik tertinggi atau amplitudo yang biasa disebut, dan T ini sebagai periodenya. Baik, selanjutnya kita masuk pada gelombang. Gelombang ini adalah getaran yang merambat. Dalam gelombang terdapat dua jenis, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnet. Jenis gelombang berdasarkan arahnya ada tiga, yaitu gelombang 1D, gelombang 2D, dan gelombang 3D. Gelombang 1D ini adalah gelombang yang merambat hanya dalam satu arah atau sepanjang garis lurus. Energi gelombang bergerak maju atau mundur di sepanjang medium linearnya. Kemudian gelombang 2D ini merambat ke arah dalam satu bidang datar. Energi gelombang menyebar di permukaan bidang tersebut. Kemudian ada gelombang 3D. Gelombang 3D ini merambat ke segala arah dalam ruang dimensinya. Energi gelombang menyebar dari sumbernya secara radial ke segala arah untuk mengisi volume ruang. Kemudian kita juga mempelajari tentang superposisi. Superposisi ini dalam fisika menyatakan bahwa besaran yang bekerja pada suatu sistem diperoleh dengan menjumlahkan semua pengaruh atau kontribusi yang bekerja bersamaan. Secara matematis, nilai atau total sama dengan penjumlahan setiap nilai individu masing-masing dari sumbernya masing-masing. Sekian apa yang telah saya pahami pada fisika 1 ini. Jika ada salah kata atau kata yang kurang mengenakan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.